climbing tempo tradisional ya. Jadi dari kayu yang bekas bangku kampus itu serem juga, tapi kayaknya enak sekali dan ini seksi nih saya pikir. Saya merasa kewajiban saya untuk lulus itu kewajiban saya kepada orang tua saya. Halo teman-teman Rope to Rope Channel, Sari Widuri balik lagi dan kali ini spesial banget kita akan ngobrol dengan satu orang. Teman saya ini, tamu saya ini adalah satu pemanjat senior, kalau saya sih bilangnya begitu. Sergio Kurnianto Rustan. Kak Oci, apa kabar Kak Oci? Baik, terima kasih Kak Sari. Sibuk apa sekarang? Masih manjat? Masih, pasti kan? Ya, manjat. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai manjat-manjat, sekarang selain manjat sibuknya apa nih? Ya, manjat kan sebenarnya hobi saya. Jadi profesi saya sebenarnya bukan manjat, tapi sedikit orang kantoran. Saya konsultan di bidang keuangan. Oke. Masih banyak berarti ya hari gini nih masih pekerjaan masih menumpuk. Nah, tapi kita mau ngomongin manjat di sini karena Rope to Rope Channel ini mengundang pengen tahu ceritanya. Awalnya jatuh cinta dengan memanjat nih gimana sih ceritanya Kak Oci? Iya. Jadi dari dulu saya dari sekolah saya pengen banget yang namanya naik gunung. Nah, cuman belum ada kesempatan. Jadi SMA itu cuma bisanya camping-camping aja. Lalu pas mulai kuliah saya mulai naik-naik gunung, lalu diperkenalkan ke panjat tebing, tapi belum ke tebing beneran waktu pertama-tama. Oh, belum ke tebing beneran? Jadi di kampus itu senior-senior saya bikin wall climbing tempo tradisional ya. Jadi dari kayu yang bekas bangku kampus itu dibikin gergaji, dibikin kayak poin-poin manjat gitu, ditempel di tembok gedung kampus gitu. Nah, kita coba-coba manjat di situ dan sepertinya enak sekali ya saya pikir. Lalu kita diajak nih yang baru-baru diajak ke tebing. Nah, dulu di Kelapa Nunggal di daerah Cibinong situ ya. Nah, itu pertama kali manjat di situ serem-serem juga tapi kayaknya enak sekali dan ini seksi nih saya pikir. Itulah pengalaman pertama outdoor, dinding beneran, maksudnya tebing beneran. Betul. Tahun berapa tuh? Mungkin tahun 87. 87-an ya? Wah, dan itu masih perawan banget tuh ya tebing-tebing itu ya? Ya teman-teman udah banyak yang berlatih di situ ya, teman-teman dari pencinta alam lain gitu ya. Nah, apa yang dirasain pada saat itu? Seneng, merasa bahwa ini adalah seksi kegiatan ini, kemudian? Ya, lalu saya bukan sendiri ya, ini kayaknya olahraga yang harus paling tidak berpasangan gitu ya, atau dalam satu kelompok. Nah, jadi kita karena seneng semua nih, lalu kita bikin rencana macam-macam. Kita ke tebing yang lebih tinggi lagi, atau kita bikin ekspedisi gitu. Nah, terus kita mulai latihan manjat di tebing Citata 125, di tebing 90 gitu. Lalu kita bikin ekspedisi panjat tebing se-Jawa dan Bali. Tebing Parang, tebing Watu Limo di Jawa Timur, sama Uluwatu di Bali. Nah, baru pulang tuh. Jadi kira-kira 3 minggu deh. Itu tahun berapa ya? 88 apa 89 gitu. Nah, pada saat itu kan memang Kak Oci sudah mulai bekerja tuh atau masih kuliah tuh? Masih kuliah ya. Jadi waktu juga bisa setiap minggu dong ya? Iya, benar. Sampai
ada nggak sih waktu dimana kemudian kan yang namanya anak kuliah kan kemudian ada tugas, harus lulus, abis itu bekerja, itu masih terus menjalani hobi atau sempat off? Ya, jadi kalau kuliah itu saya merasa kewajiban saya untuk lulus, itu kewajiban saya kepada orang tua saya, karena orang tua saya yang membiayai saya kuliah. Jadi hobi boleh hobi lah ya, walaupun nilai saya nggak bagus waktu itu, IP saya nggak bagus, tapi orang tua saya pokoknya tahu beres saya pasti lulus gitu. Jadi dengan berbagai cara manjat tebing saya bisa jalan, kuliah juga tidak terhambat. Tidak terabaikan ya. Kalau misalnya sekarang teman-teman juga punya satu hobi outdoor, camping, kuliahnya juga mesti harus beres. Harus beres. Tapi setelah itu kan juga kerja. Kerja kan kemudian sudah mulai berkarir kan. Yang namanya cowok ya nggak cewek lah. Ketika kita mulai karir kan memang harus kayaknya fokus. Tebing tetap setiap minggu atau sempet nanti dulu deh nih kita fokus dulu nih gitu. Jadi olahraga panjat tebing itu harus dilakonin secara kontinu dan konsisten. Kalau saya mengukur diri saya sendiri, paling sedikit saya harus berlatih 3-4 hari dalam seminggu. Tapi begitu seperti tadi Kak Sari bilang, saya harus kerja, mencari, memulai karir saya gitu ya. Saya terpaksa meninggalkan panjat tebing itu, waktu itu. Ada satu momen dong berarti ya. Cukup lama ya, kira-kira 25 tahun lah saya meninggalkan panjat tebing gitu. Oke, karena memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan lebih concern di situ. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar kan Kak Auci ini kan memang dari dulu tuh bisa dibilang sudah jatuh cinta, ya. Akhirnya ketika kemudian sekali ketemu tebing, adrenalin kayaknya terpacu gitu ya untuk terus tiap minggu berlatih, bahkan sampai sekarang mungkin seminggu 3 kali gitu ya, seminggu 3 kali paling nggak merasakan badan ini tetap ready gitu ya buat ke tebing. Nah, begitu concernnya, begitu hobinya, kemudian kalau dengar ceritanya kan mungkin setiap minggu nih ya, dari dulu nih, atau ada setelah istirahat 20 panjang, tahun sekian, ya selama waktu berjalan saya punya karir udah lumayan, saya bisa membagi waktu. Lalu saya juga ketemu di dekat rumah saya, tidak terlalu jauh, itu ada climbing gym yang bagus. Yang saya melihat bahwa ini sih seperti waktu dulu waktu saya kuliah, saya pengen banget nih ada tempat yang seperti ini gitu. Jadi indoor climbing gym tapi bagus sekali. Lalu akhirnya saya mulai berlatih lagi. Iya, betul. Nah, ini ketemu dengan climbing gym yang ada nggak banyak memang. Pertanyaan saya, nggak ada yang protes tuh ketika ini kayaknya Kak Auci tiap hari, tiap minggu gitu ya climbing gitu kan ya. Istri, anak, apa siapa gitu kan. Ini pergi mulu nih gitu climbing terus. Apa diajak juga sama-sama? Nah, anak saya 2 orang perempuan. Jadi mereka bingung setelah saya ketemu gym itu, saya jadi sering sekali ke situ. Mereka tanya ke istri saya, "Mah, kenapa papa tiba-tiba jadi seneng manjat seperti itu?" Gitu. Nah, istri saya cuma bilang, "Oh, itu manjat itu cinta pertamanya papa," kata istri saya gitu. Jadi si istri juga menyadari bahwa dia sudah harus berbagi dengan tebing gitu. Nah, saya tuh memang tipe laki-laki yang setia, Kak Sari. Jadi dari mulai dulu manjat di kampus di tebing dulu waktu kuliah, pacar saya ya itu aja yang jadi istri saya sekarang. Jadi dia dari dulu suka ikut saya untuk ke Citata kemana. Dia cuma bawa buku novel baca di bawah tebing. Gitu. Nggak pernah mencoba atau diajak ini ya sekali 2 kali lah ya. Betul. Tipis-tipis lah ya. Oke, nah artinya sampai sekarang banyak sekali pengalaman
baik itu di indoor atau di outdoor, di tebing beneran atau di wall climbing gitu ya. Yeah. Bahkan mengalami beberapa fase wall climbing yang dari tadi Kak Oci bilang potongan-potongan kayu sampai sekarang yang benar-benar proper dibuat ya. Betul. Masih terus berlatih. Nah, ada nggak pengalaman yang berkesan banget tuh di masa kuliah mungkin gitu, ketika panjat? Atau perjalanan kan sempat ada roadshow, ada perjalanan ke mana-mana gitu kan? Ada nggak? Sebenarnya yang namanya rock climbing seru terus ya. Seru terus ya. Seru terus, dan kita karena nggak sendirian, jadi selalu sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Yuk kita manjat jalur yang ini, yang itu, oke, manjat jalur yang itu gitu. Terus malamnya kita rencana besok kita mau manjat di mana lagi gitu. Jadi memang seru terus gitu. Kalau ngomongin yang paling berkesan mungkin salah satu yang agak misterius kali ya. Iya. Jadi waktu itu manjat di Uluwatu, kita turun ke bawah, terus deburan ombaknya tuh kenceng banget, duar gitu. Terus kita mulai manjat. Nah, terus teman-teman kan ada yang tim foto. Yang di tebing-tebing lain foto-fotonya banyak, di Uluwatu satu pun nggak ada yang jadi. Kenapa begitu? Nggak tahu. Karena ada sesuatu itu. Tapi tahu. tetap seru ya menjalani kegiatan seru. itu ya. Nah, dari semua aktivitas kemudian muncullah yang namanya recreational climber. Ya. Dan Kak Oci adalah founder di situ kan. Ya, boleh betul. cerita sedikit nggak mengenai? Boleh. Jadi sebenarnya kecintaan saya untuk olahraga panjat tebing itu agak sedikit berubah. Karena tahun 2020 saya mengalami kecelakaan. Sehingga daya lihat saya menurun jauh. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau saya memaksakan juga tetap manjat, ya di indoor gym bisa, tapi kalau di tebing beneran menjadi sangat beresiko. Ya, jadi saya berpikir, saya mau ngapain lagi nih, ya kan? Nah, lalu kepikirlah sesuatu tentang panjat tebing di dalam bentuk yang lain. Nah, saya melihat bahwa di Indonesia begitu banyaknya tebing dari ujung barat sampai ke ujung timur, cuman publikasinya buat umum, untuk khalayak umum itu belum banyak. Tapi kalau untuk khalayak khusus yang memang pemanjat-pemanjat mungkin udah tahu. Pemanjat-pemanjat yang mencari lokasi, mencari spot dan mereka sudah tahu. Tapi untuk yang awam yang memang hobi liburan aja mungkin minim ya informasinya. Mungkin minim. Akhirnya saya coba bicara dengan beberapa teman, saya mau bikin nih apa sih namanya, saya belum tahu namanya seperti apa, tapi intinya adalah dari mulai climbing gym sampai real tebing di alam gitu. Kita pengen mempromosikan itu supaya makin banyak orang tahu mengenai panjat tebing, dan makin banyak orang tahu juga di Indonesia itu banyak sekali tebing-tebing yang bagus, yang dengan bentuk yang unik-unik gitu ya. Sayang sekali kita tinggal di Indonesia, kita orang Indonesia, tapi kita tidak menikmati itu, tidak merasakan itu gitu. Nah, jadi teman-teman bilang, ya coba aja kita bikin dulu sosmed itu mengenai rock climbing di Indonesia. Karena sepertinya belum ada. Apabila sudah ada pun mungkin baru 1 atau 2 lah ya gitu. Tapi kita benar-benar pingin itu hanya untuk panjat tebing saja, khusus lah ya. Nah, jadi mulai itu kita bikin recreational climbers dan saya tidak sendirian karena saya juga tidak begitu paham mengenai IT ya. Apalagi sekarang semua sudah masuk ke
sosial media dan lain Benar, sebagainya. benar. Jadi saya dibantu oleh 3 orang tim. Yang satu jagoan IT dan fotografi dan video. Yang satu atlet panjat tebing, sekarang masih manjat juga. Yang satu lagi adminnya, gitu. Nah, jadi kita berempat ini saling menyatukan pikiran, menyumbangkan pikiran, sehingga bikinnya kegiatan ini mau di posting seperti ini, konsepnya mau kayak gimana. 3 bulan sekali kita adakan rapat untuk 3 bulan ke depan, evaluasi 3 bulan ke belakang kayak gimana, followernya udah makin banyak atau belum, gitu-gitulah. Artinya lebih mengenalkan misinya, berarti recreational climber ini adalah mengenalkan dunia panjat tebing, rock climbing kepada orang-orang awam di Indonesia. Betul. Which is dimana sebenarnya Indonesia potensinya bagus banget. Dan yuk orang-orang Indonesia nih, apalagi kan sekarang banyak hobi healing, hobi liburan ke sini. Cobain deh satu tempat-tempat tebing-tebing ini. Oke. Nah, setelah bersosial media, setelah itu ada dong step-stepnya untuk mengajak orang-orang awam ini mengenal rock climbing lebih dekat lagi. Mungkin nanti akan ke mana? Ya, sesuai dengan namanya kan recreational climbers. Nah, jadi recreational climbers itu adalah orang-orang awam, ya, baik karyawan atau ibu rumah tangga atau siapapun ya yang di luar atlet gitu ya, yang menjadi pemanjat tebing. Nah, itu kan populasinya unlimited. Makin banyak makin bagus gitu. Jadi makin meriah dunia panjat tebing kita gitu. Nah, artinya ada beberapa informasi yang juga disampaikan bahwa rock climbing, kegiatan panjat tebing ini bukan sesuatu yang mengerikan kan? Karena wah, lu ngapain nih rock climbing, hebat banget sih, di mana di tebing, lu nggak ngeri ini itu ini. Nah, itu harus disampaikan dengan sangat baik dong, Halci. Benar. Karena rock climbing itu dalam hal mengerikan atau tidak, pada saat mereka mulai masuk ke gym, mereka akan mendapatkan suasana yang olahraga, ya kan? Olahraga. Ya, orang yang tidak terbiasa dengan ketinggian udah pasti ngeri pertama-tama. Tapi dengan teknologi gym yang ada dan peralatan yang baik gitu ya, dan nyaman, itu akan mereduce mereka punya kekhawatiran. Rasa kekhawatiran itu ya. Biasanya mungkin 1-2 kali coba, abis itu mereka udah nggak takut lagi gitu. Udah enjoy ya, mungkin pertama-tama memang rada-rada kaku lah ya. Bener. Saya sih boleh nggak kalau misalnya terus gue bilang satu lagi boleh apa? Kita sebenarnya didompleng juga dengan prestasi atlet Indonesia yang mendunia. Ya kan? Atlet speed climbing kita yang juara dunia, yang baru beberapa minggu kemarin itu ada kejuaraan dunia panjat tebing di Jakarta ya. Nah, itu kan atlet kita juga juara 1 dan juara 2. Dan itu orang awam akan melihat, oh panjat tebing. Mereka orang awam nih akan baru menganggap yang namanya panjat tebing itu cepet-cepetan naik kayak speed yang itu gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu adalah perkenalan pertama mereka untuk yang namanya olahraga panjat tebing itu. Pada saat mereka yang penting mereka mulai tertarik dulu. Setelah itu mereka mencari fasilitas di mana mereka bisa mencoba itu. Pada saat itu baru mereka kenal dengan yang namanya, oh ini jalur ini namanya, oh mereka mulai akrab dengan gearnya, memanjat top rope misalnya gitu. Nah, itu akhirnya lama-lama mereka akan tahu sendiri dan akan tahu bedanya. Oh, speed itu adalah salah satu dari nomor yang dipertandingkan. Salah satu dari banyak sebenarnya aktivitas dari panjat tebing. Ya itu tadi, makanya gue ngelihat ada sisi ekonominya di sini gitu kan, ketika kemudian recreational climbers ini terbangun, orang-orang awam mulai melakukan aktivitas panjat tebing dan maksudnya gini, bukan sesuatu yang asing karena ada climb gym dan segala macam. Pastinya secara ekonomi kayaknya jadi sangat bagus, ditambah lagi dengan
salah satu cita-citanya Kak Oci kan di Indonesia beberapa tebing-tebing yang sulit disinggahi mungkin akan jadi ramai ya. Iya, betul, betul. Ya, otomatis saya rasa gini. Otomatis yang namanya ekonomi itu kan rantai ya. Jadi satu berkembang akan menularkan ke sektor-sektor yang lain. Jadi apa namanya? Salah satu misi dari recreational climbers ini adalah untuk membuat lebih banyak orang lagi mau menjadi pemanjat tebing, walaupun pemanjat tebing amatir ya. Dengan adanya mereka menjadi pemanjat tebing, mereka akan mencoba untuk saya juga mau pergi ke tebing alam. Di mana tebing alam di sini yang bagus? Oh, ada di sini, di sana, di sini, di sana. Lalu ada juga teman-teman yang pemanjat-pemanjat yang sudah bikin yang namanya rock trip, jadi perjalanan wisata panjat tebing. Nah, mereka akan menjadi lebih banyak lagi pelanggannya, ya kan? Nah, ada juga teman-teman kita yang bikin outfit, celana, baju untuk manjat tebing gitu. Wardrobe-nya lah ya. Nah, mereka pun akan mendapatkan pesanan atau lebih banyak yang laku gitu. Nah, terus sampai menjadi ada yang akan menjadi pelatih manjat untuk pemanjat-pemanjat recreational, bukan pemanjat atlet gitu kan. Karena memang salah satunya tadi rock trip. Rock trip itu kan memang menarik karena dilakukan dengan sebuah kelompok, jadi rasa amannya juga lebih besar. Kemudian juga mulai tahu bahwa rock climbing ini bukan satu kegiatan sendiri gitu ya, berarti ya memang harus berpasangan minimal atau berkelompok. Betul. Seru banget kalau kita lihat di dunia olahraga misalnya, olahraga yang lain kan sudah mulai tuh seperti lari gitu kan, sepeda gitu kan ya, orang yang memang sendiri kemudian sudah mulai dilatih dan akhirnya bisa. Rasanya sih rock climbing ini juga bisa begitu loh. Betul, kita harapkan akan bisa begitu. Ya, karena ada banyak teman-teman saya yang bukan dari latar belakang pemanjat tebing, pencinta alam dulunya. Mereka mulai mendalami olahraga ini dan jumlah mereka makin lama makin banyak. Dan yang memulai mencoba juga lebih banyak lagi. Nah, itu yang akan kita coba untuk memaintain mereka supaya tetap ada di situ. Manjat tebing itu ada di hatinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya nih sebagai orang awam pengenlah panjat tebing sebagai rekreasi. Apa yang perlu saya siapin? Gear yang mana? Kan kalau misalnya kita ngelihat olahraga lain tuh kadang-kadang saya udah angkat kepala dulu, sakit kepala, mahal-mahal amat gearnya gitu. Nah, ini apa sih yang seseorang harus punya kalau mau mulai? Kalau orang nggak ada kenalan apa segala macam, datang aja ke climbing gym. Ya kan? Di climbing gym mereka pasti menyediakan instruktur yang bersertifikat gitu. Nah, mereka akan memberikan informasi dan pengetahuan apa dulu nih yang harus dilakukan. Apakah harus memiliki alat dulu atau harus latihan fisik dulu atau coba dulu lah gitu misalnya, ya kan? Nah, sehingga yang penting sebenarnya ketertarikannya itu harus dipupuk dulu. Pada saat sudah tertarik, mereka akan menelaah lebih dalam sendiri explore lagi gitu ya, mencoba betul. Mau yang begini, mau yang begitu. Ya, karena sekarang kan udah mau cari apa aja di YouTube ada, benar. di Google juga ada, sehingga informasi-informasi itu akan dengan mudah mereka dapatkan gitu. Atau bertanya kepada orang-orang yang udah lebih duluan. Betul. Kayak orang pacaran ya Kak Oci ya. Jadi mulai deket, mulai PDKT, ini lagi ini sampai akhirnya benar-benar udah deh main aja terus di situ gitu kan ya. Nah, ini yang terakhir banget nih, harapan untuk dunia panjat Indonesia nih Kak Oci nih apa nih? Harapan untuk dunia panjat Indonesia. Oke.
Saya sebutin tanpa urutan ya. Ya. Oke. Pertama, mudah-mudahan olahraga panjat tebing prestasi kita makin bagus prestasinya. Speed dipertahankan dan ditingkatkan sehingga juara terus. Lalu untuk nomor lead dan boulder juga makin bagus. Itu untuk olahraga prestasi. Lalu untuk penikmat tebing alam juga mudah-mudahan semakin banyak, mudah-mudahan semakin temannya ikut lagi karena semakin banyak penikmat tebing alam, tentu saja secara ekonomi saya orang ekonomi, jadi mungkin ada 1-2 kali saya membahas secara ekonomi. Impact-nya di situ ya. Multiplier efeknya akan berjalan di tempat sana misalnya. Warung-warung makan akan bisa banyak hidup, lalu orang-orang yang yang jadi guide lokal itu juga bisa gitu. Seperti itulah. Oke. Gitu. Jadi banyak sekali impact-nya ketika kemudian orang lebih kenal dengan namanya dunia panjat tebing. Betul. Sekarang bisa kita rekreasi dengan panjat tebing. Tapi bicara mengenai prestasi, Indonesia juga punya prestasi di panjat tebing. Oke, Kak Oci, thank you ya sudah hadir di sini. Sama-sama. Kalau misalnya memang ada yang lebih detail, nanti gue undang lagi, kita ngobrol lagi di sini. Oke, anytime Kak Sari, thank you banget. Thank you dan teman-teman Rope to Rope Channel, kita akan ngobrolin lagi masih banyak hal mengenai rope di Rope to Rope Channel.